Terhormat para hadirin yang datang di pertemuan di Yogyakarta ini, dan juga para peserta yang ada di FK dan Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia yang tidak hadir pada hari ini, tapi mengikuti melalui webinar yang sudah lama dikerjakan oleh kita semua. Jadi saya sebagai penanggung jawab program ini itu akan melaporkan sebuah proses yang cukup panjang tentang apa yang disebut sebagai perubahan dalam manajemen residen dalam era jaminan kesehatan nasional. Nah, pertanyaan menariknya, apakah residen dapat menjadi dokter penanggung jawab pasien atau DPJP, dan juga bagaimana sistem kompensasinya. Ya, sebagai pengantar, nah ini memang pertanyaan menariknya adalah apakah jumlah dokter sebesar itu cukup untuk menangani pelayanan kesehatan di layanan sekunder dan tersier. Kemudian yang kedua adalah bagaimana posisi dan peran residen dalam program JKN yang sangat terkait dengan dari jumlah spesialis. Dan kalau kita lihat di luar negeri, residen itu menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan. Kemudian yang ketiga, bagaimana hak dan kewajiban residen termasuk hak untuk dibayar, dan juga yang sangat penting juga adalah bagaimana posisi hukum seorang residen. Nah, ini yang akan menjadi suatu isu yang perlu kita cermati dalam sebagai latar belakang dalam kegiatan ini. Slide berikutnya, ya. Nah, memang secara lebih jelas lagi ada berbagai dorongan ya yang membahas mengenai topik manajemen residen. Yang pertama adalah Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang menyatakan bahwa residen adalah bukan mahasiswa biasa dan harus diberi insentif sesuai dengan kompetensinya. Kebetulan saya sebagai dulu mantan TPA, tim penasihat ahli DPR, itu memang pada waktu itu menegaskan bahwa kita harus merubah sistem manajemen residen dengan suatu undang-undang yang cukup tegas bahwa residen bukanlah siswa biasa, tapi adalah pekerja yang sesuai dengan kompetensinya harus diberi insentif. Kemudian yang berikutnya adalah situasi di JKN yang sangat buruk dalam hal SDM kesehatan. Nanti kita akan lihat jumlah dokter spesialisnya sangat-sangat timpang. Kemudian adanya agregasi GCI untuk rumah sakit pendidikan yang sekarang ini diikuti oleh Rumah Sakit Dr. Sarjito yang juga tegas menyatakan bahwa manajemen residen harus diperhatikan secara serius oleh sistem kesehatan di Indonesia. Kemudian juga yang pernah kita lihat adanya kasus Dr. A, residen obskin yang pernah menjadi masalah nasional karena dituduh menjadi kriminal ya. Untung bisa dibebaskan dengan perjuangan banyak pihak. Tapi Dr. A adalah residen yang memang tidak sepantasnya untuk dihukum seperti itu. Ya. Terus ya. Nah, dari sinilah kita lihat dorongan tadi termasuk fakta ini ya. Jadi di dalam konteks jaminan kesehatan nasional itu ada suatu fenomena yang menarik ya. Semakin banyak dokter, semakin banyak fasilitas kesehatan, semakin bagus sistem klaimnya, dan semakin cepat rumah sakit atau daerah tadi melawan klaim, maka akan lebih banyak menerima inasibici. Nah, jadi ini yang kita khawatir tidak ada unsur keadilan. Sehingga kalau kita lihat perbandingan jumlah dokter ya, coba kita cermati perbandingan dokternya. Nah, ini dokter umum ya. Ini ada antara DKI ada 14 provinsi yang kita lihat ya. Itu rasionya untuk dokter umum sudah sangat buruk ya. Per 100.000 itu di DKI 155 orang, tapi di turun sampai ke yang paling buruk NTT hanya 10,63 orang ya. Ini dokter umum ya. Terus kita akan masuk terus ke terus ke spesialis ya, coba. Nah, ini spesialis totalnya ya. Ini di Jakarta itu ada 5.068, jadi 52,75 orang untuk 100.000. Sebentar di paling buruk mana nih? NTT lagi 1,64 ya. Jadi ini data dari Badan PSDM ya. Terus turun lagi, gigi spesialis juga sama. Nah, terus turun tadi ini obskin, kita lihat DKI ada 644, jadi 6,70 obskin untuk 100.000 orang. Terus turun, di NTT hanya ada 0,26 obskin untuk 100.000 penduduk ya. Kemudian kita akan masuk coba contoh spesialis yang sub ya, yang seperti bedah tulang dan sebagainya ya. Coba turun terus, kita akan lihat anestesi dulu, anestesi. Ya, DKI ada 299, 3,11 ya. Jogja ada 56, terus turun.
tapi di NTT hanya ada 0,04 untuk 4,7 juta orang NTT. Jadi kita bisa seperti ini ya. Terus turun yang untuk PA. Ya kalau kita lihat seperti nanti ada dokter ortopedi terus radiologi, akupunktur, andrologi, terus bedah anak. Nah ini bedah anak nih misalnya DKI Jakarta ada 13, tapi banyak provinsi yang 0 ya. Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Papua, padahal bedah anak juga mendapat inasi biji ya, dengan ada berbagai prosedur yang bisa didapatkan ya. Terus ya ortopedi, nah ini menarik, di DKI itu ada 138 ortoped ya. Ini untuk kecelakaan lalu lintas sangat penting ya, dan trauma ya. Jogja ada 16, Jawa Timur ada 129 ya. Tapi Nusa Tenggara Timur 0, Sulawesi Tenggara 0, Papua hanya 1, Bengkulu hanya 1 ya. Jadi kita bisa melihat ya betapa situasinya itu sangat-sangat buruk dalam konteks penyebaran spesialis. Ya. Coba kembali ke slide ya. Ya, jadi ini keadilan ini yang menjadi masalah besar ya. Jadi kami dari PKMK UGM berusaha untuk mengetengahkan atau mengedepankan isu ini untuk semuanya. Ya, slide ya. Karena kalau kita lihat tanpa adanya residen, maka sampai hari ini kita sudah mulai berjuang sejak 3 tahun yang lalu ya. Tanpa ada partisipasi residen sebagai spesialis atau tenaga medik tadi, itu akan sulit sekali. Makanya kita 3 tahun lalu dimulai ada undang-undang Dikdok persiapannya, kemudian diskusi nasional untuk aplikasinya itu tahun lalu juga dalam rangka ASN, itu juga ada. Dan ada kegiatan seminar di FKUI pada bulan kalau nggak salah Juni ya, tahun lalu juga ada seminar mengenai pengembangan residen. Dan juga dalam program Sisal Hospital di NTT ini sudah langsung dipraktekkan bahwa residen adalah tenaga medik yang dibayar dan juga mempunyai semacam apa yang disebut sebagai DPJP, nanti Bu Mulat akan membahasnya ya. Slide. Nah, sehingga dari latar belakang ini kita berharap pada tujuan kegiatan ini ada 4. Yang pertama, tercapainya pemahaman tentang pendidikan DPJP dan implikasi hukumnya untuk residen yang bekerja di rumah sakit pendidikan utama dan jaringan serta yang membutuhkan. Kemudian tercapainya pemahaman tentang kewajiban residen di RS pendidikan utama dan jaringan termasuk kredensial dan clinical appointment-nya. Kemudian bagaimana jasa profesi seorang residen ini apakah bisa diatur dalam sistem jaminan kesehatan nasional, sehingga nanti juga ada pembicara dari BPJS. Dan yang sangat penting adalah menyusun RTL dan usulan kebijakan bagi pemerintah untuk pengembangan residen dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Yang kita tahu persis tadi di daerah-daerah yang sesama orang Indonesia ya, kita sebagai sesama bangsa itu mereka tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan bermutu dan pelayanan yang safe tadi. Slide ya. RTL-nya, rencana selanjutnya kita berharap dari pertemuan ini itu kita tuh maksudnya ada FK dan juga rumah-rumah pendidikan yang semakin mantap untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai unit pengiriman spesialis atau residen di FK tadi. Ini untuk memicu penyebaran spesialis tadi yang sangat-sangat kurang atau menyebarkan residen. Kemudian juga berbagai riset operasional untuk meneliti peran residen di RSDN utama ini perlu dikembangkan karena masih ada sebagian atau mungkin banyak juga ya para dokter spesialis atau pengajar yang tidak setuju bahwa residen itu adalah DPJP ya di suatu titik ya yang sesuai dengan kompetensinya. Ini sesuatu yang betul-betul membongkar cara pandang lama bahwa residen itu seperti siswa ya, tidak, ini residen adalah bagian dari tenaga medik ya. Kemudian juga bagaimana menyusun RTL dan usulan ini bagi pemerintah. Nah, ini yang satu hal yang nanti kami dari PKMK akan terus membahas ke depan bersama-sama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Tapi yang jelas secara follow up praktisnya nanti Pak Dwi pada penutupan pada sesi akhir itu akan menguraikan mengenai bagaimana kita langsung mengadakan semacam kegiatan untuk memperkuat unit pengiriman spesialis atau residen di FK dan rumah pendidikan, termasuk aspek hukumnya dan juga sangat penting juga aspek teknologi komunikasinya seperti menggunakan webinar, Skype dan sebagainya. Ini akan kita latih secara serius betul ya. Terakhir saya kira demikian sebagai pengantar dari kami sebagai penanggung jawab, sekali lagi bahwa ini usaha yang cukup
kompleks karena dalam tanda kutip membongkar cara pandang lama mengenai bagaimana mengolah residen. Ya, saya katakan membongkar karena agak susah nih. Saya sudah hampir 3 tahun di sini itu tetap masih ada yang sulit sekali menerima konsep ini. Saya demikian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.